Halo semuanya, gue Billy. Sebelum masuk ke pembahasan videonya, di sini gue pengen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian semua yang merayakan. Dan seperti biasa, di setiap hari Lebaran, pasti akan banyak film-film yang rilis di bioskop untuk menemani hari liburan kita. Nah, di tahun ini, total ada 6 film Indonesia yang rilis secara bersamaan di waktu Lebaran kemarin. Dan di video kali ini, gue bakalan nge-review satu dari ke-6 film tersebut yang berjudul Nawila. Selamat datang di dunia Nawila. Sebenarnya gue belum pernah baca bukunya, dan gue juga sebelumnya nggak tahu apa-apa tentang film ini, guys. Yang gue tahu itu adalah ini film tentang anak-anak, udah itu aja. Dan ketika gue melihat siapa yang menyutradarai film ini, baru deh di situ gue merasa kayaknya ini bakalan jadi film yang menarik deh buat ditonton. Buat kalian yang nggak tahu, film ini tuh disutradarai oleh Bang Rian Adriandi, orang yang sama yang membuat film Jumbo di tahun lalu. Gue suka banget sama film Jumbo, jadi ketika gue tahu film Nawila ini disutradarai oleh orang yang sama seperti film Jumbo, gue langsung excited dan memutuskan untuk menjadikan film Nawila ini sebagai film lebaran pertama yang gue tonton di bioskop tahun ini. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam review filmnya. Let's go! Film ini berlatar di Surabaya tahun 1960-an, tepatnya di Gang Kerembangan. Film ini menyajikan potongan kehidupan sehari-hari seorang gadis kecil yang berusia 6 tahun yang bernama Nawila. Bagi Wila, gang kecil tempatnya tinggal adalah semesta yang sempurna, lengkap dengan suara radio yang selalu berputar, pedagang pasar yang menarik, dan petualangan bersama teman-temannya yaitu Dul, Bud, dan Farida. Hal-hal kecil seperti itulah yang membuat kehidupan sehari-harinya Wila dipenuhi oleh keceriaan. Nah, konflik pun mulai muncul secara halus ketika Wila harus menghadapi dunia sekolah yang asing, penuh aturan, dan terasa kaku dibandingkan dengan imajinasinya. Dia juga mulai belajar arti dari kehilangan dan perubahan saat satu temannya mengalami musibah yang mengenaskan. Perubahan kecil seperti teman-temannya yang mulai sibuk sekolah, hingga aturan-aturan baru yang ia temui di luar rumah, menjadi tantangan emosional bagi Wila dan juga ibunya. Hal itu tuh memaksanya perlahan untuk keluar dari gelembung masa kecilnya yang murni. Wila harus belajar untuk berdamai dengan perubahan saat dia bertumbuh besar, meratapi kenyataan bahwa dunia tidak selamanya tetap sama seperti masa kecilnya. Ya, overall gue suka banget sama cerita film ini. Ceritanya benar-benar hangat dan menyentuh hati, dan pesannya pun tersampaikan dengan sangat baik. Kita dapat melihat dunia dari perspektif anak kecil yang penuh warna dan imajinasi, membawa kita kembali merasakan indahnya kehidupan di masa saat kita masih kecil. Terdapat juga beberapa isu sosial yang dikemas dengan cukup menggemaskan di dalam film ini. Yang hal tersebut membuat film ini tuh tidak hanya bisa dinikmati oleh anak kecil aja, tapi orang dewasa pun akan terasa sangat enjoy saat menontonnya. Film ini merupakan debut live action dari sutradara Rian Adriandi. Beliau menerima banyak sekali pujian karena pendekatan visualnya yang unik dalam menggambarkan dunia anak-anak. Film ini memiliki gaya visual yang sangat kuat dan teratur. Saat gue menontonnya, gue ngerasa seperti kayak lagi nonton film-filmnya Wes Anderson. Karena komposisi gambarnya yang simetris, palet warna yang cerah, dan production desainnya yang sangat detail. Penataan frame yang presisi dan rapi membuat setiap adegannya terasa seperti halaman buku ilustrasi yang hidup. Kemudian penggunaan warna-warna cerah dan kontras seperti warna kuning, merah, dan biru pastel yang mendominasi layar sangat berhasil dalam mencerminkan keceriaan dalam dunia Nawila. Set lokasi Surabaya era 60-an pada film ini pun dibangun dengan sangat detail, mulai dari pernak-pernik jadul hingga suasana yang terasa sangat otentik namun tetap memiliki sentuhan yang magis. Color grading pada film ini menggunakan ton warna yang cukup hangat yang memberikan efek nostalgia bagi para penonton dewasanya. Kamera juga seringkali diletakkan cukup rendah, sejajar dengan tinggi badannya Nawila yang berusia 6 tahun. Sehingga penonton benar-benar bisa diajak melihat dunia dari perspektifnya Nawila.
Nah, sebagai sutradara yang berlatar belakang animator, Bang Rian menyisipkan elemen animasi halus pada film ini untuk menggambarkan imajinasi yang ada di isi kepalanya Nawila. Contoh menariknya, itu pada adegan saat Nawila membayangkan ikan bandeng yang memiliki banyak mata. Nah, efek animasi ini muncul dengan transisi yang lembut yang kemudian menyatu dengan dunia nyata. Asli, gue suka banget sama efek animasi yang ada di dalam film ini sih. Selain itu, film ini juga memiliki pendekatan teatrikal di dalamnya. Contohnya itu seperti saat Nawila membaca surat dari ayahnya. Kemudian, background berubah menjadi setting yang menyerupai panggung teater, yang mengaburkan batas antara realitas dan imajinasi anak kecil secara artistik. Sumpah, menurut gue adegan itu keren banget sih. Oke, selanjutnya gue pengen ngebahas karakter serta akting para cast yang ada di dalam film ini. Yang pertama itu ada Luisa Adrena sebagai Nawila. Sebagai pusat film ini, Luisa Adrena memberikan performa yang sangat natural dan memikat dalam memerankan karakter Nawila. Wila adalah bocah 6 tahun yang tinggal di sebuah gang di Surabaya tahun 1960-an. Dia digambarkan cerdas, ceplas-ceplos, dan memiliki imajinasi yang sangat luar biasa luas. Luisa berhasil menangkap esensi kejujuran anak-anak. Dia tidak terlihat seperti sedang berakting atau sedang menghafalkan naskah. Ekspresi matanya saat merasa heran atau sedih terasa sangat tulus. Penggunaan voice over oleh Luisa juga memberikan kesan seolah-olah penonton adalah teman bicaranya Wila. Hal itu tuh sangat berhasil untuk menambah kedekatan emosional antara penonton dengan karakternya. Gue suka banget sama karakter Nawila. Tingkah lakunya gemas banget, pemikirannya juga cerdas, dan dia juga memiliki sifat polos yang membuat gua merasa relate dengan karakternya. Selanjutnya ada Irma Rihi yang berperan sebagai Ma atau ibunya Nawila. Ma adalah sosok yang tegas, disiplin, namun sangat protektif, dan penuh kasih sayang kepada Wila. Irma memberikan kedalaman emosional pada karakter Ma. Chemistry-nya dengan Luisa di dalam film ini sangat kuat guys. Mereka menciptakan dinamika antara ibu dan anak yang terasa sangat nyata, lengkap dengan momen-momen omelannya yang justru menunjukkan rasa sayang dia kepada anaknya. Jujur gue suka banget bagaimana cara Ma mendidik Wila di dalam film ini. Contohnya, itu saat Ma mengajari Wila untuk jangan berbohong dan mengaitkannya dengan batu kerikil yang masuk ke dalam sepatu, agar hal tersebut mudah dipahami oleh anak-anak yang masih polos seperti Wila. Kemudian ada Junior Lim yang berperan sebagai Pak atau ayahnya Wila, seorang pelaut keturunan Tionghoa yang jarang berada di rumah karena pekerjaannya. Kehadirannya selalu menjadi momen yang dinanti-nantikan oleh Wila. Wila menantikan kepulangan Pak karena selain dapat melepas rindu, setiap Pak pulang ke rumah, Pak selalu memberikan hadiah buku kepada Wila. Junior Lim tampil dengan lembut dan hangat di dalam film ini. Meski porsi kemunculannya itu sangat sedikit dibandingkan Ma, dia berhasil menunjukkan sosok ayah yang sangat suportif dan menjadi penyeimbang dari ketegasan Ma. Entah kenapa ya, meskipun karakter Pak ini jarang muncul, tetapi gue selalu merasakan kehadirannya di dalam film ini. Misalkan nih ya, setiap melihat karakter Ma yang sedang bersama Wila, gue selalu merasakan adanya kehadiran Pak di sana. Walaupun karakter Pak ini jarang muncul, tapi gua rasa peran dia juga cukup penting sih di dalam film ini. Oke, mungkin segitu aja review dari gua untuk film Nawila ini. Menurut gua, Nawila ini adalah film yang mampu membuat penonton dewasa merenung dan ingin kembali menjadi anak kecil walaupun hanya sebentar. Sementara, bagi penonton anak-anak, ini adalah sebuah petualangan yang sangat menyenangkan. Sebuah paket lengkap untuk tontonan keluarga yang hangat, cerdas, dan visualnya yang memanjakan mata. Untuk ratingnya sendiri, mungkin gue bakalan kasih film ini rating 8,5/10. Oke, mungkin segitu aja untuk video gue kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Kalau begitu, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye. Bye guys. Apa sih nama ayamnya Wila itu? Kuning kecil sekali, ya. Anak ayam kuning kecil sekali. Nah, mantap tuh.